Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak untuk kita bersama-sama beribadah melalui YouTube channel GBI Borpanas. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Yang di rumah maupun di tempat ini, kita bersama-sama akan menikmati ibadah online GBI Borpanas. Kita siapkan hati kita untuk menaikkan pujian. Walaupun dalam situasi apapun kita percaya, kita akan katakan, kita akan tetap cinta, kita akan tetap setia. Karena kita percaya kalau kita ada pada saat hari ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah diberikan buat saudara dan saya. Biar kita nikmati ibadah ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh datang kepada Dia. Kita bersama-sama katakan, ku tetap cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh, katakan, ku tetap cinta Tuhan, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang
mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Lagi katakan dengan sungguh, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Biar ku tetap cinta dan setia padamu Tuhan. Haleluya. Glory bagi namamu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak diagungkan. Tiada nama lain selain Engkau Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami rindu meninggikan Engkau, kami rindu melayani Engkau Tuhan. Ajar kami tetap setia, ajar kami tetap cinta mengasihi-Mu Bapa. Karena terlalu banyak yang Kau berikan buat hidup kami Bapa. Kami sadar tidak ada satupun yang kami miliki untuk membalas akan kasih dan kemurahan-Mu yang luar biasa Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, ajar kami untuk sungguh-sungguh Tuhan datang menyembah-Mu. Ajar kami untuk sungguh-sungguh berbakti mengagungkan Engkau dan memuliakan nama-Mu. Ajar kami untuk sungguh-sungguh Tuhan hidup berkenan di hadapan hadirat tata-Mu. Ini kerinduan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Ini pengakuan kami di hadapan hadirat tata-Mu Tuhan. Dalam situasi apapun yang kami hadapi, kami rindu tetap mencintai Engkau. Kami rindu tetap setia kepadamu Tuhan. Karena kami sadar Engkau lebih dahulu mencintai kami dan setia kepada kami. Oleh sebab itu Bapa di surga, layakan kami, perkenankan kami pada saat pagi hari ini untuk kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu hanya Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak diagungkan, yaitu Yesus Kristus namanya. Seberapa kami yang ada pada hari ini Tuhan, urapi kami sekalian Bapa, baik pelayan-pelayan-Mu. Kami minta Roh Kudus turun atas pribadi lepas pribadi kami pada saat hari ini. Biarlah nama-Mu boleh diagungkan tinggi dan dimuliakan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala
Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku, Yesus Dia harapanku, Yesus Dia harapanku. Selamat duduk. Saatnya kita akan persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita katakan, bersama Tuhan kita akan melewati segala masalah, perkara apapun dalam kehidupan pribadi kita. Karena kita percaya hanya Dia ada bersama kita di setiap musim apapun. Di setiap musim apapun Tuhan selalu hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Kita katakan, Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengan sungguh katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
bangkit berdiri, kita katakan bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bersamamu Bapa. Kami serahkan waktu selanjutnya pada hamba-Nya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Merasakan Tuhan bahwa Kau sungguh besar dalam setiap kehidupan yang ada di bumi ini Tuhan. Karena anugerah-Mu Tuhan kami masih boleh ada. Kami masih dapat Tuhan melakukan ibadah walaupun secara online Tuhan. Kami belum dapat bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang ada di GB Borpanas. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, melalui hal ini juga Tuhan merupakan kebaikan dan kebesaran-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Walaupun kami berbeda tempat, sesuatu kami yang lain Tuhan ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau menjamah kami semua. Engkau mengurapi ibadah kami ini Tuhan. Bahkan khususnya Engkau urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah bagi nama-Mu pada surga. Kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan berkati buat kita semua. Melalui setiap ibadah-ibadah kita, saya yakin dan percaya Bapak sekalian ada di rumah masing-masing yang mengikuti acara ibadah secara online ini. Saya percaya Roh Kudus menjamah kita semua. Dia ada di setiap situasi dan kondisi maupun juga dia berada dimanapun kita berada di tempat yang berbeda-beda. Dalam penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini, pujian tadi telah dinaikkan bahwa pengharapan kita hanya kepada Yesus saja. Dalam situasi kondisi yang mencekam dan memberikan ketakutan bagi banyak orang, mau lari kepada siapakah kita sebagai naungan dan tempat pengharapan kita. Melalui renungan pagi hari ini dalam kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, kita akan baca bersama-sama walaupun ya kita berbeda tempat, tapi ya saya akan bacakan tempat ini secara lantang dan tegas, bahwa menjelaskan bahwa Allah itulah sumber pengharapan kita semua. Di dalam pembacaan Roma 15 ayat yang ke-13 saya akan bacakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus
kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita dapat mencatat bahwa pengharapan yang dari Tuhan berbeda dengan apa yang kita harapkan dari dunia ini. Kalau kita mengharapkan Tuhan dengan segenap hidup kita, Tuhan tidak pernah mengecewakan kepada kita semua. Oleh karena itu bagian poin Allah sumber pengharapan bagi kita semua. Di antaranya ada, ya, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita sekalian. Mari kita melihat situasi dunia yang sangat mencekam ini, yang memberikan banyak orang takut. Sesungguhnya bukan karena takut yang membawa kematian karena virus corona atau pandemi COVID-19. Tetapi sesungguhnya yang membuat mereka takut, mereka telah mengalami ketakutan, takut mati. Sehingga berapa banyak para hamba-hamba Tuhan pun tidak berani keluar dari rumahnya. Mereka menganggap perlindungan mereka di tempat tinggal mereka masing-masing, sehingga dengan sesungguhnya secara, ya, gampang dikatakan social distancing itu melebihi sesuai yang ditentukan. Yang dikatakan sosial bisa kita jaga jarak satu dengan yang lain. Dan sekarang telah diterapkan pakai masker, ya. Kalau kita pakai masker, kita, ya, keluar jalan raya aja, begitu ada operasi gabungan nggak pakai masker disuruh push up 100 kali. Tapi hari-hari belakangan ini tadi ada tetangga saya depan gereja katakan di daerah Tambora sana, Jakarta Tambora itu. Kalau kita pakai masker selatan, ya, daerah sana. Kalau kita pakai masker, suruh nyapu jalanan katanya, jalanan disuruh bersihkan. Saya bilang, kalau nggak salah saya pernah nonton di TV, kalau tidak pakai masker suruh bersihin gereja atau masjid. Ya, gereja, masjid. Jadi ini ketetapan ketentuan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Hal yang sangat memberikan kita perhatian, pakai masker. Dan kita sekarang tidak beli masker yang harganya begitu mahal. Yang waktu pertama kali ditentukan pakai masker, sekarang tiap wilayah RT dan juga dari instansi yang terkait dan lain sebagainya memberikan masker gratis. Beberapa hari yang lalu saya di Cilincing, ya, RT 8 RW 6, malam-malam bagi-bagi masker, ya, 1 orang 2. Akhirnya, ya, banyak sekali saya mempunyai masker. Akhirnya nggak perlu saya cuci, pakai taruh pakai yang baru, nggak perlu dicuci, habis baru cuci. Ini merupakan ketentuan buat kita sekalian untuk menjaga agar kiranya kita tidak terinfeksi virus corona. Dan hal yang ketiga, ya, kita harus menjaga, ya, imunitas kita, kesehatan kita, makan makanan yang bergizi, dan juga yang keempat harus dijemur di matahari. Katanya kalau berjemur di matahari dengan tubuh kita yang panas, virus bisa mati. Tetapi sesungguhnya saya dengan jelas menanggapi Bapak Pendeta Yakob Nahuai, katanya virus corona itu punya mata. Jadi yang membuat iman saya makin, ya, pokoknya melebihi daripada yang lain. Ini tadi katakan virus corona punya mata. Jadi dia melihat orang-orang yang sungguh-sungguh, bukan hanya hamba Tuhan. Jemaat biasa pun kalau dia sungguh-sungguh, ya, mempercayai kehidupannya kepada Tuhan, virus itu tidak menempel kepada orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Virus itu nyingkir, dia lari, nggak nempel di tubuh kita. Tapi kalau orang-orang yang sudah takut, tidak berharap sama Tuhan, apalagi nggak pernah berdoa, itu virus dari sekian kilometer dia bisa nempel. Bahkan di rambut kita bisa, ya, nempel tuh virus. Akhirnya banyak orang yang berkata kepada saya tiap kali pulang dari tempat berpergian, saya
ganti baju langsung dicuci, mandi, biar tengah malam mandi, keramas lagi. Oh ya, saya jaket saya udah seminggu saya nggak cuci-cuci, itu saja. Jadi kita kalau sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata dan real, Dia bisa kita panggil, walaupun tidak secara wujud nyata Dia hadir di tengah kita, tapi melalui Roh-Nya yang tidak terlihat Dia hadir di tengah kita. Dia bisa menolong kita semua. Oleh karena itu, hal apa saja yang kita harapkan kepada Tuhan. Kalau dunia mengatakan orang-orang yang tidak kenal kepada Kristus, saya mengharapkan hidup saya berhasil sukses dalam setiap bisnis maupun yang lain, mengalami keberhasilan. Anak-anak saya berhasil dalam sekolahnya, dan rumah tangga yang bahagia, dan hal-hal yang lain. Mempunyai harapan kepada anak-anaknya supaya mereka berhasil sampai jenjang pernikahan dan sebagainya. Dan anak-anakku berharap nanti kalau saya nikah orang tua yang membiayai. Jadi terkait masalah-masalah kehidupan jasmani selama kita hidup di dunia ini, yang utama yang kita harapkan, mengharapkan kehidupan yang sementara ini, sandang pangan dan papan, tapi tidak pernah tersirat di pikiran kita. Kita tidak pernah memperkarakan tentang kehidupan kekekalan kita. Mari saya mengajak Bapak sekalian, seluruh anggota Jemaat GB Borpanas dimanapun saudara berada, mari kita memperkarakan hidup kekekalan kita. Kita harus mengharapkan kepada Tuhan tentang kehidupan kekal kita nanti bagaimana. Apakah kita masuk surga atau langit baru, bumi baru, atau masuk neraka. Ini yang merupakan yang harus kita perhitungkan dalam hidup kita ini. Keselamatan surga itu bukan karena pendeta. Pendeta hanya memberikan nasihat jangan firman Tuhan, atau dia mementor kita, tetapi kita yang bertanggung jawab. Sebab Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Kehendak bebas kita itu yang perlu menjadi peranan penting bagi kita sekalian. Kita mau atau tidak mau bukan oleh karena orang lain, tapi diri kita sendiri. Maka sebab itu dalam hal ini saya tidak pernah memaksa kepada seluruh jemaat mau gereja atau tidak gereja, mau ibadah atau ibadah. Tanggung jawab masing-masing. Tuhan telah memberikan kita kehendak bebas. Jadi kita tidak perlu dipaksa-paksa. Karena itu kalau orang-orang yang sudah semakin dewasa di dalam Tuhan, dia mempunyai kerinduan selalu, mempunyai pengharapan. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Merindukan kerajaan Allah itu ada di dalam kehidupannya secara pribadi, keluarga maupun kelompok, bahkan khususnya secara bergereja kita merindukan kehadiran kerajaan Allah itu di tengah-tengah kita. Apakah tentang hal kerajaan Allah tersebut? Di dalam kitab Roma 14 ayat yang ke-17, sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kita harus mengutamakan kehidupan batinia kita, tentang rohani kita, bukan masalah-masalah jasmani kita. Maka sebab itu kita mau terus belajar tentang firman Tuhan. Kita baca, kita dengar setiap penyampaian firman Tuhan yang sudah sangat modern ini, melalui YouTube, Instagram, live streaming, dan berbagai macam tayangan-tayangan yang dapat kita simak bersama-sama. Buku-buku rohani bisa kita baca yang membuat kita tidak bergairah, kita tidak mempunyai spirit semangat untuk mencari Tuhan, adalah hal kemalasan. Malas sehingga kita tidak mempunyai gairah, spirit, dan semangat. Malas untuk melayani Tuhan, malas untuk membaca firman Tuhan, malas untuk mendengar khotbah, apalagi pengkhotbah yang tidak disukai, tidak disenangi. Dia tutup itu, channel untuk TV dia matikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama menyikapi kehidupan kita bukan masalah kehidupan di bumi ini saja,
Berapakah kemampuan, kesanggupan, kekuatan tubuh jasmani kita ini? Alkitab dengan jelas Mazmur 90, 70 sampai 80 tahun. Beberapa waktu yang lalu, ya, ada 2-3 orang jemaat GB Bapanas belum sampai target 80 tahun. Yang 168 baru bulan 2 kita, ya, bersama dengan anaknya, ya, saya doakan potong kue tar. Ya, bulan 2. Bulan berapa kemarin? Bulan 4 apa ya, meninggal dunia. Lagi baru 64 sudah meninggal. Belum target firman Tuhan 70 sudah meninggal. Lagi yang, ya, 69 tahun. Dan saya katakan belum sampai 70 tahun. Kekuatan kita cuma sebatas sebegitu saja, cuma 70 sampai 80 tahun. Tetapi kalau di kekekalan nanti tidak ada batasan usia umur kita. Kita kekekalan di neraka atau di sorga itu yang menentukan kita. Kita di api, ya, kekal. Tidak lagi ada batasan 70 sampai 80 tahun. Terus kekal adanya. Menyikapi hal tersebut Bapak sekalian, mari kita dengan sungguh-sungguh. Hal yang pertama, dari bagian bahwa Allah itu sumber pengharapan kita. Yang pertama mari kita lihat di sini. Kita harus hidup dengan segenap kehidupan kita. Kita mengharapkan hanya Tuhan satu-satunya kesukaan kita. Hanya Tuhan satu-satunya kebanggaan kita. Bukan kita mengharapkan dunia yang fana ini. Dunia yang sedang bergolak, sedang bergejolak ini. Pujian berkata zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia, ya, di sana sini sedang goncang, bergelora, kedengarannya, ya, di sana sini. Tetapi selanjutnya katakan berlindunglah kepada sabda Allah. Jadi membuktikan walaupun dunia ini bergelora, goncang-gancing, berbagai macam persoalan yang kita hadapi, kalau kita berlindung kepada Tuhan, kita akan merasakan ketenangan. Hanya dekat Allah saja kita akan tenang. Dalam pembacaan 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, katakan di sini 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, lebih jauh lagi tentang pengharapan tersebut. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Melalui ayat pembacaan ini mengingatkan kita bahwa melalui kematian Kristus melahirkan kita kembali supaya kita boleh sungguh-sungguh kehidupan kita harus mempunyai pengharapan sepenuh hati kita, sepenuhnya, bukan setengah-setengah atau ya sepertiga seluruh hidup kita. Sepenuhnya kita mengharapkan Tuhan yang hidup, yang menjanjikan kepada kita bahwa kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Percayalah, kita di dunianya menumpang saja. Berapapun bagusnya, berapa mahal rumah yang kita miliki, itu hanya sementara. Tapi yang sesungguhnya, pujian berkata, ya, bukan dunia ini rumahku, tetapi surga. Ya, ku ingin ke sana, ke tempat yang permai Tuhan. Ya, jadi ada kerinduan. Kita mengharapkan sesuatu yang Tuhan telah janjikan kepada kita sekalian. Dalam Kolose pasal 3 yang kedua, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi ini. Pernahkah sampai sejauh itu kita memikirkan tentang perkara-perkara yang di atas tersebut?
perkara-perkara yang Tuhan telah janjikan kepada kita sekalian, yang dikatakan pengharapan itu berkaitan dengan iman. Katakan, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang belum pernah kita lihat. Pernahkah kita melihat atau memimpikan surga itu? Bagaimanakah ya keindahannya dan tempat yang sungguh-sungguh menjanjikan kepada kita sekalian. Bukti yang belum pernah kita lihat, tapi itu fakta dan kenyataan ada. Surga itu telah disediakan Tuhan buat kita sekalian. Hal yang kedua, mari kita melihat di sini. Yang pertama, hidup kita harus sungguh-sungguh mengharapkan bukan hanya kesukaan kita, kebanggaan kita, tapi kita mengutamakan Tuhan satu-satunya kebanggaan kita, sepenuh hati kita. Yang kedua tadi saya katakan, kalau kita mengikut Yesus, kita mengharapkan Tuhan dalam segenap hidup kita, tak pernah kecewa. Ya, pujian berkata, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa untuk selamanya. Ya, macet. Kita mengharapkan kepada Tuhan. Tuhan membuktikan tidak pernah mengecewakan kita. Dalam Roma 5 ayat yang kelima katakan, mengharapkan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Lebih jauh dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19, katakan di sana, Ibrani 6 ayat yang ke-19, pengharapan itu bagaikan sau atau jangkar. Sebuah kapal yang besar sekalipun, ketika ada angin badai, angin sakal menerpa itu kapal yang besar bisa oleng, bisa tenggelam. Tapi kalau dilabuhkan sebuah jangkar, ditancapkan ke dasar laut, itu kapal tidak akan tenggelam. Demikian pula kehidupan kita masing-masing. Kalau kita jadikan pengharapan itu sebagai sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dalam Ibrani 6 ayat yang 19, saya baca, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Hal yang kedua, bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita sekalian. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak keluarga, sebagai pendeta, gembala sidang, maupun juga apapun yang menjadi profesi kita, kalau kita mengharapkan segenap apapun yang menjadi persoalan kita kepada Tuhan, Dia takkan pernah mengecewakan. Mungkin gembala sidang pernah mengecewakan kita bukan sekali, bahkan puluhan kali. Suami atau istri pernah mengecewakan, atau anak-anak atau orang tua pernah mengecewakan. Percayalah apa yang saya katakan, bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Yang sesungguhnya kita yang berulang-ulang kali mengecewakan Tuhan. Dengan tegas saya katakan, kita sering kali mengecewakan Tuhan. Saya sering kali sebagai balas yang mengecewakan Tuhan. Tidak mengutamakan Tuhan lebih dahulu, tapi mengutamakan hal-hal yang ada di dunia ini. Kesibukan dunia kita utamakan, tapi kesibukan pelayanan kita abaikan. Ini namanya sudah pelanggaran. Secara etika moral sudah melanggar. Pujian mengatakan, mari ya Bapak di rumah bisa perhatikan akan pujian ini. Inilah yang menjadi penghiburan saya. Perhatikan kita ulang kembali, Tuhanlah pembelaku. Ya, ini lagu yang merupakan yang penghiburan bagi saya. Dalam masa kepicikan, dalam masa kesesakan, dalam masa kondisi apapun yang saya hadapi, saya katakan, Tuhan, Engkaulah pembelaku. Mari Bapak sekalian yang bisa menikmati nilai, kita akan bersama-sama. Tuhanlah pembelaku. Haleluya. Tuhanlah pembelaku di sepanjang jalan hidup.
besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Ku ingat kebaikan-Mu selalu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Melalui setiap persoalan, setiap masalah yang kita hadapi, kita harus mengingat segala perbuatan Allah yang baik bagi kita. Hal yang ketiga, kita ingin mencapai target yang Tuhan telah tetapkan kepada kita sekalian. Dalam kita mengharapkan tentang hal kekekalan kita, bukan di bumi ini, kita harus sungguh-sungguh mengabdikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mengabdi kepada Tuhan? Kita harus mengambil bagian terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Di dalamnya, ya, kita berperan untuk bersama-sama dengan Tuhan, untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Inilah panggilan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian sebagai umat pilihan-Nya. Kita sebagai imamat yang rajani, kita sebagai hamba-hambanya untuk melihat kiri kanan kita. Masih banyak orang yang belum mengenal siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagaimana mereka bisa percaya kepada Yesus kalau tidak ada yang menyampaikannya? Bagaimana ada yang bisa menyampaikannya kalau tidak diberikan kesempatan? Dan hal-hal yang lain bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Maka karena sebab itu, percayalah kepada Tuhan. Kita masih ada, masih diberikan napas kehidupan, masih bisa melayani Tuhan, masih bisa beribadah. Saya yakin dan percaya, ya, virus corona tidak sampai berkepanjangan. Karena Tuhan mengasihi kita sekalian. Berita yang sangat memberikan kita sukacita khususnya buat wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Priok, termasuk zona hijau, bukan zona merah, hijau. Sekalipun di Cilicing ya kemarin ada yang meninggal karena virus corona, tapi ya masih masuk wilayah hijau. Inilah merupakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian untuk kita mengabdikan diri kita. Jadi hal yang ketiga, pengharapan kita kepada Tuhan yang memberikan kita sumber kehidupan tersebut. Bukan hanya kehidupan di bumi ini saja, tapi Tuhan menjanjikan kepada kita akan hidup dalam kekekalan di surga atau di langit baru bumi baru. Inilah merupakan kesempatan buat kita sendiri. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kita untuk kita tetap mengharapkan Tuhan sepenuhnya bagi kita sekalian, mengharapkan Dia sebagai penolong, sebagai pembela kita yang sangat terbukti nyata, dan pengharapannya yang diberikan kepada kita memberikan kita kesempatan untuk mengabdi kepadanya. Bila kita sungguh-sungguh mempersembahkan kehidupan kita dalam masa kesempatan yang ada hari-hari ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sebentar.
adalah sumber pengharapan bagi kami sekalian Tuhan. Manakala kami menghadapi kesulitan, pergumulan, dilema rumah tangga Tuhan, Engkau tidak pernah mengecewakan buat kami sekalian Tuhan. Perkara-perkara dunia yang seringkali hanya terlintas di pikiran kami Tuhan, kami tidak pernah memikirkan perkara-perkara yang di atas Tuhan. Biarlah Tuhan melalui ibadah kami pagi hari ini, Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau berbicara kepada kami semua Tuhan. Bagi seluruh anggota jemaat GB Borpas dimanapun mereka berada Tuhan, berada di rumah mereka masing-masing Tuhan pada pagi hari ini, hamba berdoa kiranya Roh Kudus menjamah mereka semua Tuhan. Biarlah melalui kebenaran suara firman-Mu Tuhan ini Tuhan, melalui suara kebenaran-Mu Tuhan, dijamah melalui Tuhan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan, tidak hanya memikirkan perkara-perkara yang ada di bumi, tidak hanya mengumpulkan harta di dunia ini saja Tuhan. Firman-Mu berkata genggam dan karat dapat merusakkannya, tapi kalau kami mengumpulkan harta di sorga, tidak ada genggam dan karat. Oleh karena itu Tuhan, kesempatan ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami mengabdi kepada-Mu Tuhan, dalam situasi yang sangat mencekam, yang sangat membuat orang rasa takut dan gentar. Tapi Tuhan, di tengah-tengah hal tersebut juga Tuhan memberikan kami kesempatan untuk terlibat di dalam pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan, untuk mengabdikan diri kami Tuhan, memenangkan, menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum percaya kepada-Mu Tuhan, menjadikan segala bangsa menjadi murid-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang telah diberikan kasih karunia-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan telah berjanji, pengharapan yang kami harapkan kepada-Mu Tuhan tidak dibalas dengan kekecewaan daripada-Mu Tuhan. Maka dengan apakah kami dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan? Hanya selain kami untuk melayani Tuhan, mengabdi kepada-Mu Tuhan, melalui sisa umur hidup kami ini Tuhan, untuk selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya merindukan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Hanya Engkaulah satu-satunya yang merupakan kebanggaan kami semua Tuhan. Kau menjamah setiap kehidupan umat-Mu Tuhan di mana mereka berada Tuhan. Kiranya ada yang sakit Tuhan, jamah mereka, berikan kesembuhan. Dengan tubuh yang sehat mereka dapat memuliakan Engkau dengan segenap hidup mereka Tuhan. Di dalam kebimbangan, keraguan Tuhan, Tuhan, yang dalam kesusahan, kesulitan Engkau buka jalan buat mereka semua Tuhan. Mereka tidak lebih banyak mengharapkan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka Tuhan. Mereka tidak bisa mengharapkan yang mereka jadi harapan mereka Tuhan. Tapi yang berkatanya Engkaulah sebagai sumber pengharapan kami. Engkau dapat kami Tuhan, haleluya, kami dapat temui Tuhan, berdialog melalui doa-doa kami Tuhan. Sebab Engkau rasanya tidak jauh bagi kami, hanya sejauh dengan doa kami saja Tuhan. Engkau memberkati seluruh umat-Mu Tuhan, dalam setiap apapun yang mereka hadapi, berikan perlindungan kepada mereka semua. Roh Kudus menjamah mereka semua, bahkan kami ada dalam ruangan ini Tuhan. Memberkati kami semua Tuhan. Jadikanlah ibadah kami ibadah yang memberkati kami semua, supaya setiap pertemuan kami Tuhan, ibadah yang kami lakukan tidak menjadikan ibadah yang sia-sia, tapi ibadah yang berkenan kepada-Mu, demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Kami panjatkan doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak-Ibu sekalian, kita daripada kita pagi ini pujian penyembahan tentang firman Tuhan yang telah saya sampaikan, biarlah suara kebenaran ini sungguh-sungguh menjamah hidup kita semua, kita beribadah. Hal yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bisa mengabdikan diri Bapak sekalian bukan dengan secara yang melayani seperti kami yang ada di mimbar ini, tapi Bapak sekalian bisa melayani Tuhan
dengan berkat yang Bapak sekalian sudah terima dari Tuhan. Bisa memberikan persembahan maupun perpuluhan melalui mengirim, mentransfer melalui nomor yang telah ditayangkan di YouTube ini maupun di layar tersebut. Untuk biaya operasional IGB Berpanas, bayar listrik dan hal-hal yang lain. Ya, orang pendeta bayar listrik cuma pakai daun, bayar listrik tidak pakai koran, tapi bayar listrik pakai duit. Kiranya Bapak sekalian diberkati Tuhan pagi hari ini. Mari kembali sedang kita bangkit berdiri. Bapak Ibu. Oh iya, lupa. Ibadah kenaikan tanggal 21 hari Kamis nanti tetap sama jam sama jam 7 pagi. Oke, tanggal 21. Saja Tuhan memberkati kita semua. Kita akan kembali pujian kami memuji bersama. Sebab Tuhan Allah yang ajaib, Tuhan Allah yang besar kuasanya tidak memandang. Katakan bersama kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Memberkati kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, memberkati seluruh sedang jemaat yang ada dimanapun berada Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati setiap persembahan maupun perpuluhan yang diberikan oleh anak-anak-Mu Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di GB Berpanas. Kiranya Tuhan dapat digunakan untuk biaya operasional gereja Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Kami tidak terlupa untuk pemerintah kami Tuhan, bangsa ini Tuhan. Berikanlah belas kasihan-Mu Tuhan buat presiden kami, para menteri kabinet, bahkan juga untuk Tuhan staf presiden Tuhan, supaya mereka Tuhan terus Tuhan berupaya memohon rahmat dan anugerah-Mu untuk wabah atau pandemi virus corona Tuhan. Engkau berkati Tuhan, berikan kesehatan keluarganya. Presiden Pak Jokowi Tuhan berkati mereka semua, agar kiranya belas kasihan Allah Bapa dari surga memberkati Tuhan negeri bangsa ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan berat, bahkan tidak lama lagi Tuhan kami akan mengalami terbebas dari virus corona Tuhan, karena Tuhan menyertai kami semua. Engkau mengasihi Tuhan khususnya kota Jakarta Tuhan. Kami yang ada di kota Jakarta ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan juga mengasihi umat-Mu di tempat-tempat yang lain Tuhan, dari Sabang sampai ke Merauke. Inilah kami percaya Tuhan Engkau adalah sebagai sumber pengharapan kami yang tidak pernah meninggalkan setiap hidup kami. Kau berjanji akan menyertai kami sekalian, oh Tuhan, sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak sekalian, arahkanlah hatimu, marilah bersama kita terima berkat dari Allah Bapa di surga. Terimalah berkat dan anugerah dari Bapa di surga melalui cinta kasih yang Tuhan Yesus Kristus, di dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya.
Terima kasih Yesus. Terima kasih